Masa ada anak buang orang tuanya? Nah sayangnya bapak itu tidak memberi kesempatan untuk anak ini menceritakan, karena sudah marah duluan. Akhirnya pas waktunya saya datang melamar, saya biarkan dia marah dulu, lalu saya ceritakan duduk persoalan. Dia kaget. Saya bilang, Pak, ini salah satu dari sekian banyak anak yang kami asuh, kami sekolahkan, yang nggak tahu siapa orang tuanya. Master, saudara. Tanggal 31 nanti ini akan diwisuda. Saya bisa cerita sampai pagi, nggak akan berhenti. Anak-anak yang hebat. Salah satu anak kami, gara-gara dia kami punya radio di Nabire. Anak ini sungguh-sungguh sudah rusaknya sudah ampun. Ada orang tuanya, tapi karena anak ini nggak tahu bagaimana keadaan. Tapi Tuhan bolehkan dia luar biasa. Saudara, itu sebabnya ketika saya diberi tema ini, maksimalkan potensi akan menjadi orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Saya sangat tertarik dengan tema ini. Satu anak kami yang akan lulus tahun depan, kira-kira bulan pertengahan lah. Sekarang dia ngambil S3 di IPB. Dia jurusan kelautan, khusus mempelajari racun-racun laut, toksikologi laut. Sampai hari ini, dia itu yatim piatu. Dia tahu mamanya, tapi dia nggak tahu papanya. Anak tunggal. Saya pun waktu dapat saya ketemu mamanya, saya nggak akan tanya lebih jauh. Saya nggak mau melukai, yang lewat biar lewat. Anak ini pintar sekali. Waktu dia lulus S1 dari Samuel Ratulangi, Manado, saya ditelepon dosennya. Dia diwisuda tanggal 19 Desember. Awal Desember saya dapat telepon dari salah seorang dosennya. Dia bilang, apa pendapat Bapak kalau anak Bapak ini dapat beasiswa ke Perancis? Lalu saya tanya dulu, bagaimana ceritanya bisa dapat beasiswa ke Perancis? Saya nggak pernah tahu. Dan anak ini pun nggak tahu kalau dia dapat beasiswa itu. Nah, dosennya beritahu kami dulu sebagai orang tua. Lalu dosennya menerangkan, dosennya pun lulusan Perancis. Nah, Perancis itu negara yang sangat perhatian dengan lingkungan hidup. Nah, di dunia ini, untuk laut, hanya tinggal kira-kira 8 daerah yang lautnya itu masih perawan istilahnya. Belum tercemar banyak dengan limbah. Nah, negara Perancis memperhatikan, kalau 8 lokasi ini kurang lebih, itu diperhatikan dan diselamatkan, maka biota laut dan laut dunia akan cukup aman. Nah, salah satu dari 8 itu adalah lautan di Papua, khususnya Teluk Cendrawasih. Dan ini mengagumkan sekali. Waktu dia semester 3 masuk ke 4, saudara, dia mulai buat penelitian. Dia milih Laut Nabire, Teluk Cendrawasih itu. Nah, saya berkata kepada dia, kalau kamu penelitian milih Laut Nabire, biayanya itu mahal. Kan pulang pergi Manado Nabire. Apalagi zaman itu belum ada pesawat, kapal pun sebulan cuma sekali. Terus bagaimana kamu buat penelitian? Saya tawarkan, kenapa nggak laut yang lain aja? Yang Bunagan atau Sangir atau mana, nggak dekat-dekat sana. Saudara, saya kaget dia jawab begini. Kan papa mama tinggal di Nabire. Jadi saya ingin tahu Laut Nabire itu bagaimana. Saya kaget. Saya nggak pernah mikir kalau anak ini bisa mikir seperti itu. Akhirnya saya izinkan karena itu hatinya. Dia teliti limbah. Waktu itu sudah banyak emas, orang tambang emas di Nabire. Research dia, penelitian dia untuk S1 itu, tanpa sepengetahuan dia, dosen ini bawa ke Perancis seperti janji yang Perancis pernah berikan kepada dosen ini waktu dia lulus. Dan waktu Perancis menilai cukup baik, maka dia dapat beasiswa. Saudara, itu belum pernah keluar negeri anak. Akhirnya setelah saya wisuda, saya ngisi semua formulir untuk anak itu. Pada tanggal 20 Januari 2000 saya antar, karena dia belum pernah tahu Eropa. Saudara, hebat sekali, Tuhan tolong dia. November 2004 dia lulus master. Tercepat untuk orang asing. Sekarang bahasa Prancisnya bagus. Nah, waktu dia mau lanjut S3, Prancis tidak memberi beasiswa, juga penelitiannya di lautan Mediterania itu beda dengan Indonesia. Maka dia kembali ke Indonesia, dia masuk ke IPB, dan penelitiannya di Raja Ampat, Waigeo dan sekitarnya. Dia tetap milih Papua lagi. Potensinya luar biasa. Anak yatim piatu. Ngerti sekarang, saudara? Maka itu kalau anak-anak Tuhan tidak tahu mengembangkan potensi dari orang-orang di sekitarnya, betapa jahatnya kita. Ada hal yang hebat. Coba salah seorang baca Daniel 12 ayat yang ketiga. Itu ayat hebat sekali. Daniel 12 ayat yang ketiga. Rekan-rekan guru yang hadir hari ini, milikilah ambisi, bukan karena sarana, tapi hati dulu. Katakan amin. Untuk membuat orang-orang bisa pintar. Karena dari sejarah kita menemukan orang-orang hebat itu nggak harus kaya. Katakan amin. Kalau hatinya bisa diarahkan, akan hebat. Sudah, silakan dibaca salah seorang. Ya, Daniel 12 ayat 3. Ya. Dan orang-orang bijaksana akan
cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ya, jangan tutup dulu Daniel 12 ini. Dan orang-orang bijaksana. Kalau saya pakai bahasa modern, orang-orang jenius, katakan amin. Itu akan menuntun nggak sedikit orang, banyak orang kepada kebenaran. Saudara lihat ayat ini. Seperti bintang-bintang di cakrawala, bintang di langit. Masih ingat apa kata Tuhan kepada Abraham? Keturunanmu seperti bintang di langit. Jadi siapa bintang-bintang di ayat 3 itu? Orang benar. Itulah orang-orang bijaksana. Orang pandai. Orang maju disebut orang bijaksana bukan? Karena mereka pandai. Maka itu gereja jangan nyetak teolog, cetak orang-orang jenius, katakan amin. Cetak orang-orang jenius untuk menguasai semua bidang ilmu yang Tuhan adakan di dunia. Ya, ingat lagi kemarin Kejadian 1:26, satu ayat itu saja kalau kita bongkar habis. Lagi sekali Kejadian 1:26, adik-adik engkau ingat itu. Itu ayat yang hebat. Di dalam ayat itu semua ilmu pengetahuan di dunia ada. Walaupun pendek ayatnya, tapi itulah pikiran Papa di surga sejak awal. Ketika manusia dijadikan, dia sudah mikir harus jadi ada orang-orang jenius di dunia ini untuk menaklukkan alam ini dengan ilmu pengetahuan. Itu maksudnya. Sayang gereja menerjemahkan ayat itu hanya segi rohani yang dicetak teolog, masukkan sekolah Alkitab semua. Maaf. Makin banyak teolog, makin banyak doktrin yang lahir. Makin banyak doktrin, makin banyak perpecahan dalam gereja. Cetak dan lahirkan orang-orang jenius di dunia ini. Sekarang dunia lagi kacau. Karena banyak orang tua, Jepang, Singapura lagi kerepotan. Anak-anak gak mengurus orang tua. Orang tua urusan negara. Kasihan mereka. Hari-hari ini banyak negara sudah mulai pikir bahwa aturan itu salah. Berarti mereka kembali pada Alkitab lagi. Maka itu betapa pentingnya fungsi papa mama. Di situ seluruh potensi kehidupan anak akan muncul. Baik yang negatif maupun positif, terserah bagaimana kita mendidik atau mengarahkan. Saya berhenti sampai sini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Dan kita jadi pelaku firman itu. Amin.